beneran dikit banget. Bukannya aku tidak menghargai uang, bukan, emang kondisinya untuk gaji aja kurang, jadi aku harus mikir gimana caranya aku harus punya punya penghasilan yang bisa biayain anak-anak asuh aku, terus yayasan dan lain-lain gitu. Anak aku sekarang 5 yang sekolah guys, belum tambah Citra sebentar lagi nih lagi pengurusan akte ya kan, 6. Terus satu anak Nenden masih kecil itu umur 6 bulanan ya kan, yang notabene ada pengasuhnya, satu anak satu pengasuh, berarti pengasuh kita total berapa tuh, belum kameramen, terus editor, bagian keuangan, itu banyak banget guys. Yang seharusnya ya kalian pikir deh guys, pengeluaran yayasan aja untuk biaya makan, vitamin, bayar rumah sakit jiwa, itu 1 bulan aja estimasi bisa di angka 50 lebih 1 bulan untuk yayasan doang. Itu belum sama gaji, cuman untuk makan, terus biaya vitamin, biaya rumah sakit dan lain-lain, itu sekitar 50 gitu guys. Makanya aku lagi mikir ini gimana aku ya, apa aku ambil gitu, aku balik lagi jadi pramugari, tapi mungkin lebih ambilnya ke private jet aja, karena kalau reguler nggak akan bisa waktunya gitu. Yang penting bisa nutupin biaya anak-anak aja aku mah. Buset, anak aku preschool aja 3 ya, Tabo, Ajel, Zaila, terus Naila, PAUD. Sebulan aja, 1 bulan anak-anak aku itu bisa estimasi biaya sekolahnya 10-15 juta guys, 10-15 juta untuk biayanya doang, belum sama catering, belum sama jemputan. Aduh, pusing deh guys. Kita malah jadi cerita deh. Sharing ya guys, nggak apa-apa ya. Kita mau ngomong apa adanya aja ya. Kita begini total aja ya, masih dipitnah pakai uang ini, pakai uang itu. Padahal kita penghasilan ya semua penghasilan dari YT. Semua pengeluaran itu dari pribadi saya, kagak ada dibantu. Alhamdulillah kalau ada yang bantu donatur ya, kayak dari perusahaan mana gitu, ini mah nggak ada guys. Syukur-syukur kalau ada dari personal nih yang mau bantu, even 500, 1 juta untuk yayasan, bukan untuk saya, untuk yayasan, itu membantu banget loh guys, membantu banget. Gitu guys. Seperti itu. Jadi ya sudah, mungkin Allah lagi memberikan seperti ini. Oh Wi, udah lahiran Wi? Udah lahiran? Udah lahiran? Putus-putus ah? Udah lahiran belum? Oh. Oh oke. Wi, minta foto Owi dong. Ini mau aku kirim ke dokter Gaffer buat operasi bariatrik. Foto keseluruhan. Sama detail berat badan ya, sama tinggi badan. Yo, thank you. Kirim ya sekarang ya. Yo. Aku mau ini guys, operasiin editorku. Obesitas dia, 130 kilo. Jadi aku mau dia operasi supaya bisa lebih sehat, soalnya dia ada jantung. Terus paru-parunya udah kerendam cairan juga. Gitu guys.
konglomerat guys, tapi kita bikin yayasan. Amin. Aku bikin yayasan tergerak cuman karena ya kemanusiaan gitu. Coba kalau bukan karena aku mikir kita hidup di dunia ini tuh nggak selamanya gitu, terus aku mikir untuk kewajiban kita, perintah Allah, dan tabungan untuk aku kelak juga, dan ditambah hal-hal yang kulakukan ini semua untuk almarhumah mamaku gitu. Mungkin kalau aku tidak mikir seperti itu ya, nggak jauh, mungkin aku udah selesai kayaknya guys. Karena kondisinya semenjak kasus Sugus itu, wah anjlok banget pendapatanku guys. Endorsement kita nggak ada, jujur aja guys. Sebenarnya waktu aku after bariatrik aku kan kurus banget tuh, ya kan menyusut, banyak banget orang yang mau endorsement endorsement kayak herbal, pil, terus pencahar, itu banyak banget, dan nominalnya nggak kira-kira 2 digit untuk story, 3 digit itu untuk feed di TikTok aku. Tapi aku nggak mau ngebohongin followers aku dengan bilang, oh iya gue minum obat ini supaya gue kuyus dan lain-lain. Aku nggak mau guys, itu duit nggak berkah karena aku ngebohongin orang juga gitu. Aku nggak pernah minum obat-obatan gitu guys, jadi aku akan jujur apa adanya kalau aku bariatrik gitu. Welcome Ferdi. Itu spill biaya OP-nya 80 sampai 150 guys. Kalian tapi cek aja ke dokternya ya guys, jangan ini. Nanti aku takutnya salah. Karena belum termasuk harga kamar, biaya pengobatan, gitu-gitu guys. Suara azan kedengeran ya? Jendelanya aku buka soalnya di apartemen aku. Kenapa nggak nikah? Ya karena belum ada pasangannya bro. Ya karena belum ada pasangannya, kayak mana? Coba kalau aku tanya, misalnya kalian gak bahagia sama pasangan kalian, kenapa gak cerai? Pantes dia nanya gitu. Aku pribadi lebih mending aku telat kewong daripada gue kewong sama salah orang, disakitin dan lain-lain. Mendingan telat tapi insya Allah dapet yang terbaik guys. Di pengadilan agama banyak yang ngantri mau cerai gitu, banyak yang nggak bahagia mau cerai karena buru-buru kawin. Telat menikah bukan berarti nggak laku, tapi telat menikah itu karena kita seleksi, nyari yang terbaik untuk hidup kita dan semuanya. Apalagi sekarang anak asuh aku ada 7 guys, aku harus cari yang benar-benar bisa terima aku, harus cari yang benar-benar bisa bahagiain aku. Gitu guys. Ya anak 7 anak orang semua sih, tapi kan tetap gimana pun aku tanggung jawab sama mereka. Itu di belakang bukan Citra. Tuh. Citra guys. Citra anaknya Nenden. Vita lagi gak enak badan, lagi di rumah saudaranya. Kayaknya kecapean.
Naila di rumah karena sekolah. Besok pada sekolah. Udah turun berapa? 14 totalnya. Pro kontra ya guys, ada yang setuju sama aku tentang bariatrik, ada yang enggak. Kalau aku pribadi sih, aku nggak pernah minta kalian untuk setuju, tapi aku pun punya hak untuk memilih hidup aku gitu. Jadi aku mutusin bariatrik itu udah atas pemikiran yang panjang banget gitu, atas atas persetujuan keluargaku juga dan orang-orang sekitarku gitu. Jadi aku milih bariatrik itu semua hak aku. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak, aduh sayang banget bariatrik, kayak seolah-olah aku disalahkan, ya aku sih udah berusaha segala cara untuk menurunkan berat aku, tapi ya emang nggak bisa karena aku udah mah ada GERD, aku udah coba diet IF dan lain-lain, emang nggak bisa guys gitu. Zahra mana? Kalian kalau nanya anak-anak, aku udah jawab. Mereka semua di rumah karena mereka besok sekolah. Aku udah jawab berkali-kali. Besok kan sekolah kan, jadi ya anak-anak pasti di rumah, nggak mungkin anak-anak di sini. Karena mereka sekolahnya di rumah. Kenapa Citra ada di sini? Karena Citra belum sekolah. Divin kemana? Di yayasan. Aku di apartemen, kalian lihat aja. Kenapa Citra? Kenapa nak? Bu Neneng udah di ini guys, udah di dinsos. Sudah di dinas sosial. Lalu bentar, ada yang lagi viral ya di TikTok guys tentang anak yang suka ini apa namanya, minta uang sama ibunya. Oh, ada yang komen nih, kakak sleeve atau bypass? Ini pinter banget pertanyaannya, banyak banget yang nanya. Tenovi itu dipotong lambungnya atau dijahit? Jawabannya, aku dipotong. Karena ada, aku nggak mau sebut nama ya guys, nggak mau sebut nama. Ada artis berat 130. Jadi ada salah satu artis, aku nggak mau sebut namanya, tapi ini aku dapet info dari salah satu dokter yang di Indo, kalau katanya si orang ini dia lambungnya dijahit. Jadi ada sistemnya dipotong sama dijahit. Nah, aku dipotong karena pas aku dengar dijahit itu resikonya lebih besar, bisa kayak banyak hal lah ya, bisa kayak mual yang berlebihan dan lain-lain. Aku kalau mau tanya aku nggak bisa jelasin secara detail, tapi banyak komplikasinya. Akhirnya aku mutusin untuk ya udah ribet banget harus dijahit-jahit, ya udah akhirnya aku potong karena agak ribet kalau untuk dijahit-jahit dan nggak ada ininya juga. Nanti masa mau dibuka lagi, diobras lagi gitu kan, kayak mana diobras lagi gitu guys, nggak mungkin diobras lagi kan. Jadi ya udah kita putusin aja jahit selamanya gitu. Jadi sleeve atau bypass itu dipotong atau dijahit? Aku dipotong. Ada salah satu artis guys, dia jadi komplikasi gitu, akhirnya dibuka lagi jahitannya, dipotong guys. Itu sih salah satu contoh ya guys, dan aku nggak mau sih, itu aku cuma dapat ceritanya aja, cuma sekedar sharing aja ya guys. Jadi aku milih untuk kayak ya sudah aku potong.
kembali lagi ya guys, itu pilihan aku. Jangan pernah menghakimi seseorang atas pilihan masing-masing. Aku nggak pernah menghakimi orang lain kan, karena aku tidak merugikan siapapun. Aku potong lambung sendiri. Gitu, aku dibilang males banget buat diet, ya nggak apa-apa ya, mau dibilang jalan instan mau apa itu, tapi aku milih untuk ya sudah, aku mau potong karena aku udah mikir lama ini. Dulu aku ya kalau makan nasi ya guys, makan nasi nih pasti aku sukanya nyemil minum manis kayak teh botol, apapun makanannya minumnya teh botol ya kan. Terus kalau setiap konten kayak malamnya tuh harus makan makan berat lagi kan, bisa pulang malam terus aku harus makan kayak pecel ayam, nasi uduk, terus apa aja lah ya, makan dan di jalan. Nah setelah aku bariatrik, aku ngerasa aku udah nggak suka manis, aku udah nggak suka makan berlebih, dan menurutku itu hal yang bagus gitu, dan untuk kesehatan juga. Karena bisa juga kalau makan berlebih itu, apalagi manis-manis, ya bisa kena gula, jantung, dan lain-lain. Ya tidak dipungkiri sih kalau semua itu kita bisa kena, tapi kan minimize keadaan, kenapa enggak? Gitu. Turun berapa di 14 Kak? Rekomendasi dokter yang bagus di Indo juga banyak yang bagus guys. Dokter yang di Pondok Indah bagus banget, namanya Dokter Peter. Tapi nggak tahu ya, aku ya kan bebas ya milih ya guys. Di Indo bagus banget Dokter Peter guys, dan itu dokter terkenal banget, dokternya artis-artis. Tapi aku lebih milih untuk di luar guys. Aku lebih milih untuk di Pineng. Aku milih untuk di Pineng. Sebenarnya kalau penontonnya sedikit, aku mau nunjukin bekas lukaku. Bekas lukaku tuh kecil banget, cuman segini. Tau nggak? Dari tadinya segini guys, terus kayak 5 cm, sekarang jadi kayak 3 cm, dan itu udah hilang. Udah kayak nggak ada bekas sama sekali. Bagus banget jahitannya guys. Bagus, rapih. Terus harganya menurutku masih masuk akal ya. Di Singapura mahal banget guys. Aku tuh udah cek sebelumnya ya. Jadi pas aku mutusin, oke, bismillah aku pengen bariatrik, itu aku cek dulu di Singapura, di Indonesia ada di mana, Pondok Indah, ada di BSD, juga ada di Tangerang. Itu dokternya bagus. Yang di Tangerang itu dokter Hendry, kalau nggak salah ya. Itu bagus banget guys, bagus banget. Tapi kembali lagi, aku lebih memutuskan untuk operasi di luar. Gitu. Karena apa? Ya aku nggak bisa jelasin karena apa. Aku nggak bisa jelaskan, tapi aku milih untuk ya sudah, aku diputuskan di luar aja. Terus waktu itu pasangan aku juga support, ya udah di luar aja, ya udah, dengan senang hati. Jadi aku juga seizin pasanganku guys, seizin pasanganku semuanya. Jadi kalau kalian yang cuman melihat aku kayak, kok sayang banget sih bariatrik, ya terserah kalau kalian bilang sayang. Tapi aku ngerasa aku aman-aman aja, tidak pernah ada masalah. Kalian lihat nggak aku lemes nggak? Enggak kan, aku nggak lemes. Terus aku udah nggak ada double chin, aku nggak perawatan nggak perawatan suntik-suntik, botok-botok, itu nggak ada. Jadi ya udah, pipi aku menciut karena aku turun di Penang Island guys, namanya Dokter Gaffer. Aku sering kok nge-tag dokternya, aku apresiasi karena dokternya tuh bagus banget. Lukanya ada 4 titik, betul Kak. Yang 3 titik 1 cm Kak, 3 titik 1 cm, kecil banget. Nah yang di pusar itu kayaknya agak besar ya, 5 cm apa berapa gitu. Terus sekarang jadi udah lebih mengecil. Budget berapa? Cepet lah guys mungkin ya. Tergantung kalian kamarnya VIP apa mau yang bareng-bareng guys.
Ada yang, itu kan ada yang komen nih, Dokter G famous di Malaysia. Ada yang komen, tuh. Selebgram in Malaysia, pas aku datang itu semua banyak yang kesana guys. Karena emang sebagus itu, tangannya tuh gold, menurutku gold hand banget. Aku ditanya, apa cita-cita dan harapan kamu nih? Aku pengen stabil dok beratku, sampai ke depan aku pengen di 60 terus gitu. Terus tapi aku pengen tetap jahitan aku tetap bagus. Aku sempat tanya juga, dok ini ada masalah nggak kalau nanti saya hamil? Malah bagus kalau kamu nikah, ini kamu cepat hamil katanya gitu. Karena kalau orang maaf ya guys, obesitas itu katanya sulit hamil katanya gitu. Katanya seperti itu. Jadi kayak ya bagus kamu kalau ini 100 bukan 100.000 guys, 100 jetong. Aku sih totally di 110 ya. Olahraga enggak, aku nggak olahraga. Udah sayang, mau bobo? Oke, dirapiin lagi. Pakai krim dokter. Boleh makan pedas kok, aku makan pedas. Nggak ada dibatasi, aku tinggi 173 kak. Nomor dokternya kakak itu aja kak, apa namanya, DM dokternya nggak kak? Soft spoken banget. Iya. Aku tinggi 173 guys. Dulu BB berapa? Di 80. Aku pernah segendut-gendutnya aku di 84. Padahal dulu berat aku jadi pramugari 60. Berarti notabene aku naik 24 kilo. 24 kilo guys. Nggak tahu ya kan, kepercayaan diri kan beda-beda ya guys. Mungkin kalian kalau di berat aku masih pede, itu hak kalian. Tapi aku dari 60 kilo, terus berat aku di 84 kilo, aku tuh down. Aku arisan, kan aku ada arisan ya sama teman-teman ya guys. Aku tuh nggak pernah datang. Terus kalau temanku, sahabatku ngajak foto, Nov foto yuk, foto, ayo foto. Aku tuh paling nggak suka foto, malu. Karena badan aku tuh gedong banget, kayak malu banget gitu. Paham gak sih? Kayak nggak percaya diri. Nah terus pakai bahasa Indonesia betul. Bahasa Indonesia kak, iya. Aku bukan marketing ya guys, jadi kan kalian nanya, aku jawab gitu. Jadi aku bukan marketingnya, dan aku pun bayar. Aku nggak endorse guys, aku tidak endorse. Tapi aku benar-benar ngerasa terima kasih banget untuk dokternya, Dokter G, namanya Dokter Gafor, karena udah ngebuat aku jadi aku yang sekarang. Dan waktu itu aku putuskan untuk, kan dokternya sempat kayak menanyakan kira-kira berapa usus kan lambung yang akan dipotong gitu-gitu deh ya. Aku bilang terserah yang terbaik. Jadi aku serahkan sama dokter gitu. BB sekarang di 66 guys. Aku pakai celana pendek lagi soalnya. Susu pacarnya siapa? Ada deh. Kepo lu. Tinggi aku 173. Halo. Iya, aku lagi live. Halo. Enggak, itu yang tadi aku bilang yang ngepas maksudnya. Bentar, aku mute dulu.
Oh, udah bisa ya? Oke. Itu TikToknya. Oh, oke. Ya udah. Oke, aku live dulu ya. Bye. Assalamualaikum. Itu guys. Tips kurus. Nah, terus kalian nanya kan Novi, susunya apa? Susunya Optifast guys, tapi tidak ada di Indo. Nah, kalau kalian minum itu bisa, tapi aku nggak tahu ya apakah bisa untuk diet atau tidak. Karena setauku susu itu dipergunakan setelah kalian bariatrik. Jadi dua minggu kalian itu setelah operasi konsumsi susu terus pokoknya yang liquid, yang cair, ya kan. Nah, terus after 2 minggu, kan mau jalan ke 3 minggu nih, itu harus liquid. Jadi kalau mau bubur boleh, sup boleh, apapun, tapi yang liquid tuh kayak cairan, gitu. Selama 2 minggu lagi nih, kan 2 minggu, ya kan 1 bulan toh. Nah, setelah 1 bulan, terserah kalian mau makan apa aja, semampu kalian, semampu perut kalian, gitu. Lemes nggak? Ini pertanyaan bagus. Kalau aku ya guys, aku sih nggak lemes sama sekali. Makanya pada saat after operasi, aku masih bisa ketawa-tawa. Kalian mungkin kalau followers aku yang kemarin ngeliat, aku ketawa-tawa kan guys, ceritain soal pramugari, soal waktu aku jadi junior dan lain-lain gitu. Karena aku ngerasa nggak lemes sama sekali gitu. Aku nggak ada ngerasa lemas, badanku biasa aja gitu. Kayak nggak habis operasi malah. Makanya banyak yang mau operasi di dokter G, banyak yang nanya juga kayak, Novi gimana, nervous banget dan lain-lain. Kok aku santai aja guys, karena kayak mindsetku ya udah, gue pengen cantik, gue pengen kurus, itu aja. Bariatrik guys, operasinya bariatrik. Aku OP-nya di Pinang, Ipoh. Rumah sakit mana? Di Pinang, Ipoh guys. Kak, berapaan? 2 sendok udah kenyang. Aku sebenarnya pengen ngetes makan, tapi aku udah kenyang ya guys. Jadi biar kalian lihat gitu loh, aku makannya seberapa banyak. Tapi jujur aku udah kenyang sih. Konsul, aku sih gaskeun guys. Jadi ceritanya gini, aku tanggal 30 itu aku jalan, ya kan. Terus kita jalan-jalan dulu, kita kulineran dulu, aku relax dulu kan, aku santai-santai dulu. Nah, tanggal 1 aku konsultasi. Operasi sebenarnya harusnya tanggal 2 guys. Jadi konsultasi tanggal 1, tanggal 2 aku udah harus operasi. Tapi karena waktu itu pasiennya terlalu banyak, dokternya kayak butuh rest lah ya, akhirnya diundur. Aku tanggal 3. Jadi dari tanggal 1 ke tanggal 3, aku tanggal 2 tuh istirahat, tanggal 3 tindakan. Gitu guys, secepat itu. Karena aku ada support dari keluarga sih. Sekarang tirus, iya kak. Tapi bener ya guys, aku berani sumpah demi apapun, aku nggak ada yang namanya botox setelah bariatrik itu aku nggak ada. Taunya aku tembem kan, jadi aku nggak ada suntik atau apa, itu nggak ada. Jadi sekarang no filter ya guys. Nih. Nah, ini aku nggak pakai filter ya guys. Ini aku nggak pakai filter, ini bulu mata asli ya kan. Nah, ini jadi V-shape, jadi lebih V-shape ini ya. Terus aku nggak ada tembolok, nggak ada double chin gitu. Gitu guys. Dan ini nggak ada filler-filleran. Jadi emang dagu aku setelah aku turun di 14, ini jadi kelihatan lebih ini nih, jadi lebih lancip setelah aku turun di 14 kilo. Dan tidak ada gelambir guys, nggak ada gitu, biasa aja. Berapa oplasnya? Aku nggak oplas kok, lagi malah oplas. Oplas tuh operasi plastik. Ini kita lagi ngomong bariatrik sayang.
mahnya aman nggak? Kak, aku dulu punya mah kak, wah aku parah banget guys. Jadi aku nih ya kan, kalau aku mau ngonten, kita kan makannya bingung ya, namanya juga kita relawan, kadang makan jam siang, kadang makannya baru malam gitu, sehari makan sekali, sehari 2 kali, kita nggak nentu lah, namanya kita relawan kan, ngebantu orang istirahatnya susah lah intinya. Nah terus aku tuh ngomong sama dokternya, dok saya udah usaha segala macam cara, saya mah banget, terus udah gitu saya GERD sampai asam lambung aku tuh naik, mulut aku tuh asem gitu loh guys. Sekarang pernah nggak sih sampai migrain, palanya sampai sakit, cuman mau diet ceritanya kan. Nah terus aku bilang, saya kalau migrain parah, jadi setiap hari saya harus konsumsi kopi supaya fokus otak saya, harus konsumsi gula gitu. Terus dokternya bilang, oh nggak apa-apa, itu bisa kok, nanti pada saat operasi kita cek semuanya gitu. Jadi yang sakit-sakit tuh ya ditebas semuanya. Aduh ngomongnya bahaya banget ya. Gitu. Jangan tanya pakai parfum kemana, aku nggak kemana-mana, aku pakai parfum. Tapi berapa biayanya kak? Aku bukan marketing kak. Aduh kayak mana aku disangka marketing kali loh. Kalian nanya aku cerita, aku jawab. Kalian nanya aku jawab, tapi aku bukan marketingnya loh. Jadi kalau kalian nanya sama ininya, nanya sama dokternya guys. Spill cara makannya. Aku lagi kenyang lagi guys, gimana ya? Sebelum bariatrik, 80 lebih guys. Aku pernah di 84, 85. Aku tuh sampai kayak nggak tahu ya, aku kayak pede gitu, aku nangis terus. Tapi aku sambil makan. Rambut baru enggak kak, dilurusin doang. Jadi aku kayak ngelihat timbangan gitu ya, 84, 85, aku nangis tapi aku sambil makan coklat, makan es krim. Gimana loh, bisa gendut lagi nggak tahu, jangan sampai lah, gendut lagi. Udah habis loh duit aku ini, biaya kawin nggak jadi aku pakai. Enggak guys, sekarang aku di 8, sekarang lagi di 8, di 66. Di 66. Kakak lucu, di kita pelawak kali lucu. Kalian itu ada sistem cicilan bariatrik. Daripada kalian minta dana talangan, mendingan sistem cicilan bariatrik. Mau nggak guys? Mau nggak? Apa tuh? Makannya jadi berapa sendok? 3 sendok. Kak, sumpah lapar. Maksudnya belum makan, bantu dong. Apa sih maksudnya? Dulu waktu pramugari 60 kilo sayang. Kalian kalau mau lihat guys, kita kan ada license itu surat izin terbang kita, ya kan? Dulu berat aku pada saat masuk join di Sriwijaya, kalian tahu berat gue berapa? Tinggi aku 173, berat aku 45 kilo. 45 kilo guys, secungkring apa? Dulu aku kecil banget kan, tinggi aku 173, berat 45, gak ada body, pokoknya pelek-ketiplek lurus deh, kayak triplek gitu. Nah naik dikit 60 kilo, udah dibilang standar nih, udah oke nih standar 60 kilo, nggak kekurusan katanya gitu, oke di standar. Kita lebih aja nih, misalnya kan
kalau di pramugari tinggi badan dikurangin 110 idealnya. Berarti aku 173 dikurang 110, ideal aku adalah 63 kilo. Kalau aku lebih dari 63 kilo, aku di grounded guys. Di grounded itu tidak boleh terbang gitu, tidak boleh terbang sampai berat kita sesuai dan standar, supaya pesawatnya nggak keberatan gitu. Nah, jadi ya udah aku di situ di 63, 62, 63. Tapi aku standarnya 60 kilo. Jadi kalau badan aku udah kayak ngepas seragam, tahu diri aja kita mah ya, kayak ya udah kita nggak makan dulu, puasa dulu. Ya hitung-hitung apa namanya, kan kita dibulai itu sama senior kan. Jadi hitung-hitung makan hati lah kita. Jadi ya udah nggak makan gitu, jadi nanti turun lagi. Nah ini kita ya jadi konten kreator, makanya nggak ngatur-ngatur sesuka-suka kita. Jadi ya nggak sadar juga dari 65 naik lagi, buset jadi segini sekarang. Iya, maksudnya apa yang tadi dicicil itu katanya bariatrik dicicil, Kak, sistem cicilan. Daripada kalian minta dana talangan sama aku, lebih baik sistem cicilan aja. Misalnya dicicil nih, harganya di 100 ya kan, dicicil, tapi nanti di ininya ditutup jahitannya kalau udah lunas gitu. Mau nggak kayak gitu? Jadi dibuka dulu, dipotong dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah lunas baru ditutup. Habis kalian mah suka ada aja Tenovi dana talangan dong. Dana talangan, dikata kita anak konglomerat kali dana talangan 100 jetong satu orang. Sekarang di 66 guys, berat aku di 66. Syuting masih, maksudnya bantu orang masih gitu ya, masih kak, alhamdulillah kak. Tete dibulai pas jadi pramugari, iya dibulai tuh. Masih minum es kopi? Enggak kak, aku nggak pernah kak. Jadi udah stop setelah bariatrik. Nggak pernah minum manis, nggak pernah minum kopi, nggak tahu, nggak kepengen gitu. Kapan meritnya? Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Kalau nggak hujan, karena aku rencananya mau di outdoor gitu. Terus kalau semua keluarga pada bisa waktunya gitu guys. Terakhir makan berjam berapa aja sih guys, bebas, nggak ada nggak ada pantangan. Gimana hitung berat badan ideal? Tinggi kakak, kayak aku nih tinggi 173, BB di idealnya dikurang 110, berarti 173 dikurang 110 berarti 63 gitu. Itu ideal, standar nasional dan internasional semua kayak gitu. Masih ada lapar nggak? Enggak sih guys. Kak, diet metode apa? Nggak ada diet metode apa guys. Nggak bisa aku diet. Opek enggak. On cam kak, maksud lo?
Emang ini nggak on cam? Kak, jadi langsing gimana caranya dipotong, Kak? Atau bisa juga sih ditukar sama ganjal. Bisa kalau kalian mau gratis ditukar sama ganjal kalian. Gak bercanda ya guys. Beda banget. Masa sih beda banget? Aku gak bisa menilai diriku, tapi aku rasa kayak biasa aja. Kayak ya biasa aja gitu. Bibi Ami. Boleh tolong beli kentang gak? Aku pengen kentang deh. Kentang yang biasa. Yang kebeli ya? Yang kering. Enakan yang mana? Yang keras sudah. Yang keras. Keras ya? Yaudah, friend. Yang keras. Iya. Pedas dulu ya. Yang L aja. Bibi mau nggak? Boleh. Ya udah, beli aja. Kan masih ada uang di Bibi kan? Beli aja. Beli 2. Iya, beli 2, satu-satu. Cuman yang L. Saya yang biasa aja ya. Iya, boleh. Terserah Bibi. Kan mau yang L kan? Ya L. L kecil apa gede sih? Standar ya? Yang kita biasa beli L ya? Iya, L aja cukup. Yang L kan? Aku pengen beli kentang goreng guys. Aku nyemil aja, maksudnya kayak bukan nyemil ya, kayak ya udah makan apa aja yang aku mau. Kemarin aku makan sate, dapat tuh 3 tusuk sama lontong. Itu aja aku masih turun satu-satu terus, sekilo, turun sekilo gitu. Kemarin kan aku sempet 67, 68 ya kan, sekarang 66. Saya udah coba diet IF, udah kak. Wah, sampai migrain kak aku kak. Bukan cuma diet IF, jadi makannya itu aku mutih, tau nggak? Mutih kayak telur doang, pakai mayo gitu-gitu, kagak mempan kak. Mayonya bukan mayo yang banyak lemak ya, tapi mayo yang emang khusus diet, nggak bisa kak. Segala cara aku udah cobain. Aku mau tunjukin ya, nih lambung aku nih. Tapi kalian jijai nggak? Ada mau lihat nggak? Nih ada lukanya, terus di ini ya sama dokternya. Mau lihat nggak lambung aku? Kalau mau ketik mau dulu. Nanti takutnya ada yang jijai, nanti akunya nggak enak, kalian lagi makan atau apa. Nih ya, aku kasih tau. Bentar. Bentar guys, bentar. Dihapus lagi di sini guys. Nih, aku tunjukin ya di HP aku yang ini. Kayak ini handphone admin soalnya, kayak pada jijai, dihapus kali yang di sini. Ada di videoin juga karena lambungnya kan pas sudah dioperasi kan ditunjukin ke kita nih, mau dibawa nggak katanya gitu ya, kali kita bawa lambung ke Indonesia, mau digoreng tuh lambung, apa dipepes, di presto, kan nggak mungkin ya. Bentar guys, disemur, boleh juga disemur, campur nasi uduk ya. Nih, jadi ada bekas kayak luka-lukanya gitu juga guys. Tuh guys, gitulah. Jadi ada tuh, nggak kelihatan nih. Pokoknya ada bekas-bekas yang aku lambung GERD gitu, itu dihabisin. Makanya aku nggak bisa diet dengan cara apapun, susah guys, bener deh.
Jangan kalian kira aku mau instan. Jangan kalian kira aku nggak ada perjuangan, mau kuyus. Perjuangan guys, setengah metong aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak allati anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada apa ya, Masya Allah? Al-Qari'ah wa ma adraka al-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Dia apa tuh, Herbalife nggak bisa Kak, aku jerawatan, itu MLM nggak bisa aku jerawatan. Aku tidak nggak tahu ya, terserah ya kalian nanti soalnya aku gimana. Aku nggak cocok, aku pribadi nggak cocok jerawatan aku. Aku jerawatan sampai ke sini guys. Udah pernah susunya semuanya udah pernah dulu. Opa di mana? Di Pineng Kak, Pineng Malaysia Kak. Aku lagi minta beli kentang goreng. Nggak banyak juga sih sebenarnya, tapi kayak ya mau aja. Nah, terus kalian nanya, Tenovi bisa nggak after operasi makan mie Indomie? Kagak bisa guys. Aku udah coba ceritanya ya kan. Mau lah kita makan mie itu susah dicerna guys. Jadi aku nggak ketelan, jadi cuma sampai sini terus dia langsung ngedorong keluar. Aku nggak bisa makan mie, tapi bagus ya, kayaknya lebih sehat. Nggak bisa guys aku makan mie. Kok sekarang nggak pernah live sama Naila sekolah Kak. Naila sekolah, jadi Naila di rumah posisinya gitu. Sekolah semua anak-anak aku sekolah Kak. Zaila, Tabo, Ajil, Naila, Zahra. Jadi tugas mereka emang sekolah Kak, bukan live tugasnya atau bukan konten gitu. Jadi kalau disuruh live terus ya salah, karena tugas mereka sekolah. Sekolah mereka di Tangerang gitu. Kenapa nggak sekolah di Jakarta? Karena sekolahnya mahal kalau di Jakarta. Sekolah di Tangerang aja kita anak 7, bayang nggak? Kalau anak 1 kita bisa berikan yang terbaik international school, mau Jerman international school sekalipun aku bisa guys ya. Tapi kalau 7 anak, yang penting dia sekolah benar-benar di Tangerang tuh sekolah Islam ya, yang terbagus, swasta yang terbagus di Tangerang. Gitu guys. Ada lagi yang mau tanya? Sekolah negeri? Enggak Kak, swasta aja Kak. Sekarang swasta lebih bagus menurutku. Dia mata pelajarannya, kurikulumnya. Pokoknya aku swasta Kak. Best swasta pokoknya. Zahra, semua anak-anak aku SMP, SMA akan aku masukkan swasta. Walaupun mereka mau coba negeri, nggak usah. Swasta aja. Iya, nggak bisa makan mie Kak aku. Tapi beda-beda ya, ada yang bisa ya. Mungkin kayak Kak Lisa Mariana itu kan sama ya, operasinya di dokter sama. Mungkin beliau bisa, tapi aku nggak bisa. Aku makan bakso aja, aku nggak doyan. Jadi biasa aja makan bakso.
kak guys. Maaf, maaf. Kena. Kena tadi, geng. Karena tadi itu penunjukan. Baru bisa live lagi tanggal 8. Hati-hati ya guys, kalian jangan mancing-mancing ya yang di sini ya. Bantu tap-tap layar sama love orange guys. Kena tadi, gengs. Ayo guys, tap-tap layar ya sama love orange. Iya, jangan spill lagi. Kalian jangan nanya-nanya lagi, jangan mancing-mancing lagi, oke? Sekarang ngomongnya harus soft spoken. Ya. Sebagai host harus soft spoken dan ramah sama kalian semua, oke? Spill Aji di yayasan kak. Di yayasan kak. Ini kan saya di apartemen kak, bukan lagi di yayasan gitu. Kentangnya mana? Belum kak, kan lagi dibeli kak, lagi dibeli dulu sama bibi kak. Anak-anak mana? Kan sekolah kak, sekolah jadi ada di rumah, nggak di apartemen gitu kak. Jadi kalau yang nanya anak-anak semua ada di rumah, rumahnya di Tangerang. Karena di Tangerang murah-murah biaya sekolahnya gitu kak. Apartemennya mana? Kepo banget sih lo. Ngapain sih lo nanya-nanya? Gak usah nanya-nanya kak. Privasi kali kak. Iya tadi kena. Astagfirullahaladzim, sabar. Betah ngejomblo kakak ini. Thank you bibi. Tisu basah maaf ya. Nih udah dateng kentangnya. Sabar ya kalian. Ini juga belum habis. Belum habis. Airnya Kak Novi udah nikah belum sih? Belum kak. belum kak, makasih kak udah nanya kak. Iya tapi belum ada jodohnya kak. Nanti kalau ada jodohnya saya info ya. Harus soft spoken nih kak, aku takut kak kenapa-napa kak. Iya takut. Aku nggak dia lagi di Pemalang guys. Kenapa Tenovi? Iya tadi kena soalnya kak. Aku takut akun aku yang ini kenapa-napa. Nikahi sama aku enggak kak? Makasih kak.
Novi pacarnya yang dulu kemana? Yang dulu mana, Kak? Emang ada, Kak? Bener, yang mana tuh, Kak? Dulu. Kakak, salah orang kali, Kak. Kok captionnya Pemalang? Iya, maaf, Kak. Saya lupa, Kak. Gantinya. Saya dari Pemalang, tapi saya udah pulang, Kak. Kemarin dari Pemalang, saya sudah pulang, sudah sampai tiba di Jakarta. Tapi saya lupa untuk mengganti judulnya, Kak. Maafkan saya ya, Kak. Maaf ya, Kak. Harus jadi soft spoken, Kak. Karena jadi host itu sulit sekali untuk menjaga akun baik-baik saja. Sulit sekali, Kak. Jadi saya harus seperti ini, baik, bicaranya juga harus lembut. Yang pilot, aduh kakak udah lama itu kak ke laut kak. Agak kurusan sekarang aduh jangan bahas itu, nanti aku kena lagi kak. Jangan bahas-bahas cowok, jangan bahas-bahas soal kuyus. Shh, diam ya guys. Jadi obatnya tuh lebur hancur gitu. Bah, kita mana foto bareng. Maksudnya? Iya kena tadi guys. Baru bisa live lagi tanggal 8, aku takut kali loh. Ini kak, ini namanya kentang. Apa namanya? Coba ketik namanya apa? Kentang dicocol. Enak banget. Rasa kentang yummy. Kok anget ya? Kenapa kak kentang kak? Thank you Jenny. Jenny ini keren loh. Kesana kesini di dua akun aku. Guys, love orange aja isi. Love orange. Kapan bisa ketemu di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur apa sih?
belum berubah, masih di 66. Balikpapan. Ya nanti kalau dapat jodoh orang Balikpapan. Enak ya guys, mau nggak? Aku makan terakhir jam berapa ya? Siang ya? Siang apa sore gitu? Jam 3-an, setengah 3. Bariatrik di Dr. Gafor. Tulisannya Gafoor. Kalian bilang aja followers Prati Novianti, biasa dikasih special price. Karena lambungnya kecil kali ya guys, jadi makan dikit langsung pup gitu. Double chinnya hilang, treatment apa? Nggak ada kak, demi Allah aku nggak treatment apa-apa. Parfumnya nggak PO guys. Parfumnya nggak PO, yang mau silakan. Mau aku masukin. Kapan ke Kendal? Nanti kalau balikin Aji. Masih bisa kok guys makan, menikmati makanan, masih bisa. Kalau dalam perjalanan makan nih mual, dan itu hal biasa, nggak apa-apa, keluarin aja. Itu makan kentang guys, kentang goreng. Suara hujan nggak, akuarium. Apapun makanannya, minumnya air putih. Enak banget. Masya Allah, tabarakallah. Ferry Fernando si Jamet. Aku blok. Kita lagi sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. Bibi. Iya tadi ada yang ngatain aku jamet banget padahal mukanya. Nanti abis ini aku cari ya.
nggak sakit, kan bobo. Kentang guys, yang nanya ini apa, ini kentang goreng. Kalau jujur aku nggak tahu ini mual apa enggak ya, tapi masih aman. Karena kalau mual dia tuh udah numpuk di sini, langsung kayak mau keluar gitu. Rp3.000 liatin Afi makan kentang. Kalian pasti mau ngeliat kan seberapa aku kenyang makannya, karena aku nggak makan, cuman tadi siang doang. Tadi siang itu pun nggak habis, cuman makan lontong kayak 2 suap gitu. So cantik gak apa-apa. Kalau kamu cantik pakai foto sendiri dong. Nama aja disembunyiin. Mana tuh dia? Bentar guys. Dia ngomong gini. Nggak bisa disematkan, takut ya. Nggak soal cantik, biasa aja. Harus sabar-sabar nih guys. Tadi udah kena. Tiwi, siapa yang manggil Tiwi? Makasih. Lipstiknya bagus, ya. Makannya apa kentang? Ada yang mau? Lagi di Pemalang, udah pulang kak. Kabarnya Sugus gimana, nggak tahu. Masih nggak bisa lihat ya guys. Apa tuh? Buat muka di mana? Maksudnya kok cantik? Turun di 14 guys. Turun 14. Bahasa rapi. Belum apa bahasa Jawa? Purun. Bener gak sih? Dereng. Oh dereng. Purun apa? Purun itu mau ya? Salah. Citra udah sikat gigi?
Sikat gigi dulu nak. Ganjal kuilesan. Urun itu mau beneran. Kalau belum itu dereng. Dereng. Sampun sudah ya, sampun. Thank you, Ganjal. Bahasa Sunda. Kayak ngomong naon sih ya? Kayak ngomong naon? Cok urusan emang iya? Emang iya guys? Kenapa Cid? Udah. Lipstiknya awet ya? Nih. Tuh. Nggak nempel-nempel. Nuju naon teh Novi? Nuju naon mau kemana ya? Ente nuju naon-naon. Ente nuju naon-naon. Gimana sih? Spill kukunya. Tapi ini bisa dipakai sholat. Halal. Nuju naon? Oh lagi apa? Maaf. Nah namanya juga Sunda KW guys. Aku almarhumah mama Sunda, Bogor. Bapakku Jawa. Tapi papa mamaku lahir besar di Jakarta. Jadi cuman kayak kampungnya mereka doang gitu. Bahasa Bugis. Mau kemana Ji? Coba apa ngomong apa? Aku jawab bahasa Bugis. Udah. Lumayan. Soalnya aku udah sendawa. Itu menandakan udah cukup. Spill dietnya aku nggak diet. Nih kotaknya. Ini halal guys. Jadi bisa dipakai sholat, bisa diklotek juga. Spill bajunya. Nih. Yang ada ini. Tahu kan berarti apa? YTTA. Lipstick. Sep titik-titik pora.
Ini aku minum wedang menandakan umur kita. Suka jahe. Wedang temennya wedang jahe. Coba diri dong. Gak mau. Bentar guys, aku cuci tangan dulu tuh, kotor, you know, kotor. Kalau lagi di Pemalang enggak, aku ini doang, belum lupa dihapus. Mana suaminya Nov? Lagi ngulik kak. Saya mah gimana kak kalau suami nggak kerja serabutan buat makan aja, besok bingung kak buat beli lauk, telur, ikan asin, beras seliter kak. Terus nunggu suami kak, suami cair dulu kita baru bisa kak. Jadi harus ya apa aja lah kak kerja, bisa bangunan, bisa kerja nguli, apa aja kak. Makin mudah, maksudnya makin mudah. Bariatrik nggak sakit kak. Aduh aku takut kak, jangan ini ya, aku takut ini lagi. Nggak sakit, pokoknya bobo aja, bobo cantik. Bangun-bangun udah kayak gila, gue cantik banget. Agak ini dulu, pipinya agak tembem dulu kan habis operation kan, agak mekar-mekar gitu. Iya, satunya betul kena. Makanya harus bikin pelan-pelan. Ngomongnya harus pelan-pelan. Terus komentarnya harus aku pilih-pilih dulu nih. Ngeri-ngeri sedap. Kayak hujan enggak kak? Nggak hujan. Ini suara akuarium. Aku ada ikan, ya kebetulan aku punya ikan lele. Terus aku mikir kan, ikan lele kalau beli harga 20.000, udahlah aku ternak aja gitu. Aku belilah nih akuarium, ya kan isinya ikan lele. Kalau aku pengen pengen goreng lele, ya aku ambil tuh ikan gitu. Ya supaya untuk irit lah guys. Dari kecil kan, kita beli 20 lele aja. Yang kecilnya 1.000 perak. Kalau gede 20.000, bisa dimakan, bisa dijual lagi buat lauk. Naik TMO Bang Juna. Maksud lo gue disuruh cari jodoh? Astagfirullahaladzim, aku harus soft spoken nih. Guys, aku sih jujur li ya guys, emang aku belum married, ya kan, belum nikah. Tapi bukan berarti juga aku hopeless gitu. Kayak naik TMO gitu ya, terus kayak hai guys, selamat malam, perkenalkan namaku Pratiwi Novianti, aku biasa dipanggil Novi.
umur aku 49 tahun. Aku single dan belum pernah menikah. Terima kasih. Dari ulang. Aku single, belum pernah menikah, tapi aku sudah brocot anak 7, guys. Gitu. Terima kasih, selamat malam. Gitu maksudnya. Aduh, mantanku nyesel banget aku putusin. Aduh, aku gak pernah punya mantan kayak gini. Namanya Mulyanto. Aku gak pernah. Tuh, punya mantan namanya Mulyanto. Mentang-mentang nama gue Pratiwi Novianti. Terus gue punya mantan namanya Mulyanto gitu, supaya Yanti dan Yanto gitu ya. Ya, judulnya Pemalang. Salah guys, buru-buru tadi. Enggak, aku gak pernah punya mantan namanya Yanto. Maaf ya. Serius 49, iya. Thank you, bro. Apa tuh? Janda kek, maksudnya? Maksudnya kayak mana? Nikah dong, biar ada yang temani. Aku akan jawab dengan soft spoken ya. Gini loh kak, yang nikah aja itu banyak yang stres kak, banyak yang jadi ODGJ, banyak yang depresi. Bahkan di pengadilan agama banyak yang sedang gugat cerai karena mereka tuh tidak bahagia. Jadi pernikahan itu bukan ajang cepat-cepatan kak, atau siapa duluan untuk menikah, tapi kesiapan mental, lahir dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Tuhan atau Allah sudah memberikan yang terbaik dari yang terbaik pada saat waktu yang tepat kak, bukan cepet-cepet. Nanti kayak kakaknya lagi gak bahagia, mainnya sosial media, ngeliatinnya cewek-cewek cantik. Kalau kakak bahagia, kakak gak akan mungkin lihat-lihat live cewek-cewek, apalagi aku, ya kan? Pasti kalian udah klonin istri kalian, sudah di rumah nonton, terus chill, ngobrol-ngobrol selayaknya suami istri, tidak mencari kebahagiaan atau lihat yang bening-bening di sosial media. Gitu kak, itu sih kak. Sekian dan terima kasih kak. Sekarang lebih kelihatan muda loh katanya gitu. Terima kasih kak. Dengan kakak komen seperti itu, berarti sebelumnya saya lebih terlihat tua kak. Oke, saya terima kak. Terima kasih ya kak. Salam kenal, ya salam kenal juga. Jadi aku harus ngomongnya soft spoken kak, biar akun aku aman-aman aja kak.
gitu. Jadi aku akan jawab seperti ini. Terima kasih ya semuanya. Apa tuh? Oh, aku pengen. Oh, iya Kak. Tadi sudah saya jelaskan sih Kak berkali-kali. Bahkan saya sudah banyak yang menge-share di video saya terkait saya melakukan bariatrics gitu Kak. Jadi kalau kalian nanya, Nono saya tidak diet. Jadi saya nono diet karena saya tidak bisa Kak. Saya sudah berusaha dengan cara puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud, saya diet IF. Terus saya nge-gym, terus udah gitu saya juga boxing, muay thai. Saya tidak bisa melakukan hal tersebut Kak. Saya sudah dari kaki kepala jadi kaki Kak. Tidak bisa semuanya, saya sudah coba. Jadi saya memutuskan untuk operasi Kak. Operasi adalah jalan terakhir yang saya pilih. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanya, saya tidak diet, tapi saya bariatrik. Gitu. Kalau kalian bilang dengan cara instan, tidak apa-apa Kak, saya terima, emang begitu adanya Kak. Yang penting saya tidak merugikan orang lain Kak. Terima kasih, selamat tinggal. Capek juga ngomong kayak gini ya. Aku takut guys, tadi aku kena yang akun sebelumnya. Jadi kalau aku balasnya nanti merong-merong, nanti kena. Saya minta uang, kerja Kak, jangan ngemis Kak. Ayo semangat kerja Kak, ayo semangat kerja. Saya bukan Willy Salim Kak, saya bukan Aisyah Khalid Kak, saya Pratiwi Novianti, bantu ODGJ, bukan ngasih-ngasih, bukan bayar-bayar utang. Sekian, terima kasih. Jadi istriku aja Mbak, nggak mau, terima kasih. Cara langsing gimana? Cara langsing capek juga ya. Cara langsing seperti ini. Kakak nanya sama aku, Tenovi, saya mau langsing, tapi saya nggak punya uang. Ya oke, nggak apa-apa. Ya jalan yang pertama adalah kalian punya rumah kan? Ya sudah, jual rumahnya. Setelah itu kalian bariatrik deh. Kalau kalian bilang, tapi aku nggak punya rumah, aku ngontrak. Ya sudah, kalian kan punya gin titik-titik jal. Mungkin bisa caranya tukar tambah. Mulai deh, Nov. Akrab banget kita dibilang Nov. Aku tuh agak-agak takut gitu, jadi kalau ngomong harus di space. Ya ini benar nih. Thank you Kadi. Salfok bibir bawahnya. Jadi seperti itu. Besti aku lagi pacaran, lagi pergi dia sama pacarnya. Aku live aja sama kalian
supaya kalian happy, supaya kalian senang, dan aku pun ikut senang dan gabut juga sih. Teh berapa, Be? Tadi sudah dijelaskan, Kak. Nominalnya tergantung dari berat badan kakaknya. Kalau kakaknya beratnya seperti aku, mungkin habisnya di 80 sampai 100. Tapi kalau kakaknya kayak beratnya 100, mungkin akan lebih lagi dari itu. Saya sih tidak tahu, Kak. Karena saya pun posisinya adalah pasien juga. Saya di sana bayar juga. Saya di sana juga sama, ingin kurus, pasien bayar, bukan marketing atau asisten dokter gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Kenapa ngomongnya kayak gitu ya? Tadi akun-akun sebelumnya kena, terus aku takut gitu. Assalamualaikum Mbak Novi, pengen banget ketemu Mbak Novi. Aku takut banget nanti kalau misalnya ada yang ngomong komen kayak gitu, bener tuh pengen banget ketemu sama Teh Novi. Udah ketemu, terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, Teh Novi tolong dong, saya punya utang 60 jetong, tolong bayarin.